Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji tesis. Yang saya hormati Bapak Novi Iman Vidya Kemal PhD selaku dosen pembimbing tesis. Pada kesempatan ini izinkan saya Muhammad Syarif Hidayat dari kelas eksekutif 38 Jakarta Konsentrasi Operation Management mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kinerja Aplikasi Cari Sayur dengan metode Importance Performance Analysis studi kasus PT Paskomnas Niaga Utama. Pasar Komoditi Nasional atau Paskomnas Indonesia adalah grup perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan jaringan pasar induk. Didirikan pada tahun 2000, Paskomnas terus membangun dan mengelola jalur distribusi nasional yang terintegrasi dalam rangka menghadirkan akses distribusi produk pangan yang lebih baik bagi para konsumen. Pada tahun 2017, dibentuk anak perusahaan PT Paskomnas Niaga Utama yang berfokus pada pemasaran komoditas produk sayur dan buah secara lebih luas dengan basis konsumen korporasi atau business to business dan konsumen retail atau business to customer. Pandemi COVID-19 telah berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan khususnya segmen korporasi yang berasal dari industri horeca, hotel, restoran, dan kafe yang mengalami penurunan pendapatan sebagai dampak pembatasan sosial dalam masa pandemi. Namun di sisi lain, pandemi COVID-19 berdampak terhadap meningkatnya pendapatan secara signifikan dari sektor retail, yaitu konsumen yang berbelanja online. Berdasarkan data publikasi BPS, pada masa pandemi terjadi lonjakan sebanyak 1.900% pembelian produk sayuran secara online. Dalam menangkap momentum dan peluang pertumbuhan e-commerce produk agribisnis ini, PT Paskomnas Niaga Utama pada bulan November 2019, perusahaan mengembangkan mobile application Cari Sayur yang kemudian resmi diluncurkan pada 1 Januari 2020. Dalam penyempurnaan aplikasi Cari Sayur, perusahaan perlu mendapatkan feedback dari sudut pengguna aplikasi, sehingga diperlukan penelitian untuk menilai tingkat kinerja aplikasi. Penelitian ini menggunakan metode Importance Performance Analysis untuk menganalisis tingkat kepentingan atau harapan pengguna dan tingkat aktual kinerja aplikasi Cari Sayur dengan menggunakan parameter ISO IEC 25010-2011 yang merupakan model standar internasional penilaian kualitas perangkat lunak atau aplikasi. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah, sejak diluncurkan per 1 Januari 2020, belum pernah dilakukan kajian kinerja aplikasi Cari Sayur dari perspektif pengguna aplikasi. Pertanyaan dalam penelitian ini yaitu, pertama, bagaimana tingkat kinerja aplikasi Cari Sayur dari sisi pengguna mengacu pada variabel-variabel yang tergandung dalam ISO IEC 25010-2011. Kedua, variabel apa yang harus ditingkatkan kinerjanya dalam pengembangan aplikasi Cari Sayur selanjutnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, untuk menganalisis kinerja aplikasi Cari Sayur yang dikembangkan oleh PT Paskomnas Niaga Utama berdasarkan variabel-variabel yang tergandung dalam ISO IEC 25010-2011. Kedua, untuk mengidentifikasi variabel perbaikan dalam penyempurnaan nilai tambah yang diberikan pada pengembangan aplikasi selanjutnya. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. Definisi mobile application atau aplikasi bergerak menurut Sheila 2020 merupakan aplikasi yang terpasang pada perangkat genggam yang memungkinkan penggunanya melakukan mobilitas dalam mengoperasikan aplikasi tersebut. Dalam penilaian kinerja suatu produk atau aplikasi, pengukuran harus berorientasi pelanggan. Menurut Atkinson 1995, bahwa penilaian kinerja harus memenuhi 4 kriteria. Pertama, penilaian dari sudut pelanggan. Kedua, divalidasi pelanggan. Ketiga, komprehensif semua aspek pelanggan. Keempat, adanya feedback dari internal. Selanjutnya, parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan ISO IEC 25010-2011 yang merupakan model tolak ukur analisis kualitas perangkat lunak versi terbaru dari ISO IEC 9126. ISO IEC 25010-2011 terdiri dari 8 karakteristik sifat suatu perangkat lunak dan sistem komputer, yaitu functional suitability, performance efficiency, compatibility, usability, reliability, security, maintainability,
dan portability. Selanjutnya untuk menganalisis kinerja, peneliti menggunakan pendekatan Importance Performance Analysis, metode analisis deskriptif untuk mengukur kinerja suatu produk dengan cara membandingkan tingkat kinerja dan tingkat kepentingan berdasarkan penilaian pelanggan, diperkenalkan oleh Martilla and James. Dalam Importance Performance Metric, dilakukan pemetaan variabel ke dalam 4 kuadran, yaitu kuadran 1 merupakan kuadran dengan prioritas tinggi, karena tingkat kinerja yang lebih rendah dari tingkat kepentingan. Kuadran kedua merupakan kuadran ideal, kinerja perlu dipertahankan. Kuadran ketiga, kuadran dengan kondisi tingkat kepentingan dan tingkat kinerja sama-sama rendah. Kuadran keempat, kuadran berlebih, tingkat kepentingan rendah namun kinerja tinggi. Metode untuk mengukur nilai kesenjangan atau gap antara kinerja dan harapan. Menurut Saputra 2020, dalam Importance Performance Analysis, gap analysis digunakan untuk menentukan urutan prioritas perbaikan dalam setiap kuadran. Adapun alur kerja penelitian ini dapat dilihat diagram berikut. Pertama, perumusan masalah berdasarkan studi pendahuluan. Kedua, studi literatur. Ketiga, pengumpulan data dari data primer dan data sekunder. Keempat, pengolahan data dan pengujian validitas serta reliabilitas dari data hasil kuesioner. Kelima, analisis menggunakan pendekatan Importance Performance Analysis dan Gap Analysis serta pembahasan lebih dalam. Keenam, penarikan kesimpulan dan saran. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan lokasi penelitian di PT Paskomnas Niaga Utama di Tangerang. Periode penelitian mulai dari Januari sampai dengan Mei 2021. Objek penelitian ini adalah aplikasi cari sayur dengan subjek penelitian adalah pengguna aplikasi cari sayur. Pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Kuesioner terdiri dari 22 pertanyaan dengan variabel ISO/IEC 25010-2011. Teknik pengambilan sampel bersifat purposive sampling dengan kriteria responden ditentukan sebelumnya dan bersifat non-probability sampling. Selanjutnya analisis dan pembahasan. Pertama, pengujian validitas. Uji validitas dapat digunakan untuk mengukur keabsahan parameter dalam suatu kuesioner. Pengujian validitas penelitian ini menggunakan pendekatan Pearson Product Moment. Dengan sampel sebanyak 100 dan taraf signifikansi uji dua arah sebesar 5%, didapatkan nilai R-tabel sebesar 0,1946. Berdasarkan pengolahan data pada SPSS, didapatkan nilai koefisien Pearson atau R hitung pada pernyataan tingkat kepentingan dan tingkat kinerja. Seluruh R hitung pada masing-masing pernyataan melebihi nilai R tabel 0,1946. Dengan demikian, seluruh pernyataan pada tingkat kepentingan dan tingkat kinerja dinyatakan valid. Selanjutnya, pengujian reliabilitas. Uji reliabilitas untuk mengukur konsistensi hasil dari suatu parameter. Pengujian reliabilitas penelitian ini menggunakan pendekatan Cronbach's-Alpha dengan bantuan program statistik SPSS. Instrumen reliable jika Cronbach's-Alpha bernilai minimum 0,6. Jika melebihi 0,8, maka tingkat reliabilitas sangat reliable. Hasil uji reliabilitas terhadap 100 responden pada 22 butir pernyataan didapatkan nilai Cronbach's-Alpha pada tingkat kepentingan sebesar 0,902 dan pada tingkat kinerja didapatkan nilai Cronbach's-Alpha sebesar 0,965. Keduanya bernilai di atas 0,8 sehingga dapat disimpulkan seluruh pernyataan baik pada tingkat kepentingan maupun tingkat kinerja berada dalam kategori sangat reliable. Selanjutnya, perhitungan nilai indeks kinerja. Berdasarkan hasil perhitungan dari data responden, didapatkan nilai indeks rata-rata tingkat kepentingan atau NIC-I-bar sebesar 4,483, sementara indeks rata-rata tingkat kinerja atau NIC-P-bar sebesar 4,85. Selanjutnya, dari data nilai indeks kinerja pada tingkat kepentingan dan tingkat kinerja, didapatkan nilai kesesuaian sebesar 91,13%. Dapat diartikan secara keseluruhan bahwa aplikasi cari sayur belum memenuhi harapan pengguna aplikasi. Masih ada selisih sebesar 8,87% yang harus ditingkatkan kinerjanya untuk memenuhi tingkat kepentingan 100%.
Indeks gap analisis diperoleh skor sebesar minus 0,40. Selanjutnya dilakukan pemetaan seluruh variabel melalui diagram Importance Performance Metric. 22 variabel terbagi 4 kuadran. Kuadran pertama, sebanyak 5 variabel harus prioritas perbaikan. Kuadran kedua, 9 variabel yang harus dipertahankan kinerjanya. Kuadran ketiga, 5 variabel prioritas rendah. Dan kuadran 4, 3 variabel merupakan variabel berlebih. Tabel berikut menampilkan summary seluruh pernyataan atau variabel dalam posisi kuadran masing-masing. Fokus analisis selanjutnya adalah variabel dalam kuadran 1 yang merupakan kuadran prioritas untuk perbaikan. Menurut Slack and Lewis 2017, kuadran ini mendesak dilakukan perbaikan. Jika tidak, maka perusahaan akan kehilangan potensi bisnis. Urutan prioritas perbaikan dalam kuadran 1 dapat menggunakan pendekatan gap analysis. Identifikasi permasalahan dalam kuadran 1 menurut urutan skor gap analysis sebagai berikut. Variabel 10, pilihan metode pembayaran terbatas. Variabel 11, kesulitan pengguna melakukan koreksi. Variabel 9, belum adanya fitur filtering atribut produk. Variabel 20, tidak ada fitur trace and tracking. Variabel 18, kebutuhan akan privasi pengguna. Rekomendasi berdasarkan observasi dan wawancara pengguna bahwa seluruh permasalahan harus segera diatasi. Berikut rekomendasi perbaikan pada masing-masing variabel dalam kuadran 1. Pada variabel 10, metode pembayaran tidak hanya terbatas 3 bank saja, BCA, Mandiri, dan BNI, tetapi perlu melakukan perluasan dengan bekerja sama bank lainnya. Begitu juga dengan pembayaran uang elektronik, tidak terbatas hanya GoPay. Pada variabel 11, pengembang aplikasi perlu melakukan perbaikan fitur koreksi transaksi, dan perusahaan perlu melakukan benchmarking dengan aplikasi sejenis. Pada variabel 9, kebutuhan akan fitur filtering atribut produk harus dihadirkan dalam aplikasi dengan kemudahan akses bagi pengguna. Pada variabel 20, perusahaan perlu menyematkan fitur trace and tracking, bisa dikembangkan oleh tim IT sendiri atau dapat bekerjasama dengan supplier logistik yang memiliki kompetensi di bidang ini. Pada variabel 18, perlu adanya syarat dan ketentuan yang menjamin privasi pengguna pada aplikasi. Terakhir, kesimpulan dari penelitian ini, pertama, tingkat kinerja aplikasi cari sayur sebesar 91,13%. Terdapat indeks gap analisis sebesar minus 0,40, yaitu selisih tingkat kinerja 0,9 dan tingkat kepentingan 4,48. Kedua, 5 variabel kuadran 1 mendesak untuk diperbaiki, yaitu variabel 10, perluasan metode bayar, variabel 11, fitur koreksi transaksi, variabel 9, fitur pencarian produk, variabel 20, fitur trace and tracking, variabel 18, jaminan privasi pengguna. Implikasi dari penelitian ini, pertama, secara teoritis, metode Importance Performance Analysis dapat digunakan untuk menganalisis tingkat kinerja dan pemetaan variabel dalam penentuan prioritas perbaikan. Kedua, secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai saran perbaikan dalam pengembangan aplikasi. Terakhir, saran bagi perusahaan. Pertama, pengembang aplikasi cari sayur diharapkan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan dari penelitian ini. Kedua, dilakukan survei secara berkala dari perusahaan untuk mengetahui kinerja aplikasi secara aktual. Demikian presentasi saya, semoga penelitian ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.